step-step yang sampai sekarang tuh kami nyadar kalau Tuhan tuh memang bentuk hidup kami. Kerinduan saya itu sih sebenarnya membangun sumber daya yang ada di Palembang dan generasi yang akan datang gitu. Jadi nggak terjebak dalam hal-hal yang negatif. Saya mulai pelayanan tuh dari kelas 1 SMP. Oh, lumayan lama ya. Sekarang umurnya berapa Bang tadi? 40-an. Oh, udah di angka 4 ya? Udah di angka 4 ya, gak kerasa sih. Jadi hampir 25 tahunan saya pelayanan. Dan itu memang apa sih? Nggak tahu sih, kayak bukan kejebak sih sebenarnya. Tuhan arahkan ya udah lu hidup lu pelayanan aja. Iya, udah diatur gitu pelayanan. Karena opa saya pendeta, papi saya juga cinta Tuhan. Jadi kita tuh ada di lingkup ruangan yang benar-benar bukan harus pelayanan ya, benar-benar kayaknya kita semua tuh harus destiny kita tuh pelayanan gitu. Iya, pelayanan aja dengan keahlian yang Tuhan kasih. Jadi saya sampai adik saya yang nomor yang bungsu tuh semua pelayanan. Dan kita tuh dulu, jadi kalau di panggung itu saya ngedrum, adik saya yang nomor 2 main keyboard, 3 bass, 4 gitar, yang cewek nyanyi. Oh, lengkap banget. Lengkap banget, nggak tahu satu juga. Gitu ya, iya. Siapa nih buat band rocker ini? Nah justru lucunya kita tuh genre musiknya nggak nyambung sama yang lain, beda-beda. Saya senengnya ya sekarang kayak British, pokoknya beda lah gitu kan. Tapi kalau dalam tim pelayanan kita pelayanan bareng-bareng gitu. Pernah pelayanan bareng? Ya, waktu di Jakarta kita satu tim. Oh, keren ya. Satu keluarga. Jadi yang Debaneas bisa pelayanan, oke, maju semua gitu. Seru sih. Ngomongin pelayanan nih Bang, kita ngelihat tato itu gimana? Ya ada banyak sekali mungkin kontroversi. Iya, kontroversi. Tapi balik lagi ya, itu kan tergantung persepsi kita masing-masing kan. Kayak tato yang di tangan kiri saya ini, tato ini kan 300. Saya itu cuman buat ngingetin saya, kenapa saya buat tato 300 ini warrior. Buat ngingetin saya, kadang-kadang kan hidup tuh kan kadang-kadang kita jenuh gitu kan, lemah, ketemu masalah tuh, ketemu pergumulan, aduh kok kayak gini, kok nggak sesuai dengan pikiran kita. Saya tuh cuman mau ngingetin waktu saya lihat tato saya, oh iya, never give up. Oh. Jadi kan dia film 300 itu kan dia walaupun dengan 300 orang prajurit, dia mampu ngalahin 10.000 prajurit musuh dia kan, pantang menyerah sampai titik darah penghabisan. Jadi saya buat tato ini sebagai pengingat aja sih, hidup itu jangan menyerah. Sesusah apapun masih ada harapan gitu kan. Benar. Never give up. Sama kayak seperti pengalaman saya di Jakarta. Terakhir saya tinggal di Jakarta tuh sepertinya nggak ada harapan hidup saya tuh. Bener-bener mentok. Dari segini jadi terjun bebas Tuhan gitu kan. Akhirnya harus tanda kutip Tuhan pindahkan ke Palembang. Sebenarnya kami nggak ada niatan pindah ke Palembang gitu. Tapi nah ini sebagai pengingat saya aja. Waktu saya lemah, saya ketemu masalah, saya mau mundur, saya lihat hidup itu jangan menyerah. Harus kayak prajurit gitu, warrior, never give up. Gitu. Kalau gitu tuh. Nah, yang ini nih karena saya Daud kan pemuji penyembah kan. Nah, ini bintang Daud. Oh. Jadi destiny saya tuh nggak bisa kemana-mana, melayani Tuhan sama kayak Daud, nyembah Tuhan. Tetap seorang worshiper. Tetap seorang worshiper walaupun brewokan, tatuan gitu kan. Ya tergantung persepsi masing-masing sih. Ada yang bilang nggak boleh. Pelayanan anak-anak yang melayani itu nggak boleh pakai tato gitu ya. Tergantung persepsi masing-masing. Kalau kita cari titik tengahnya nggak bakal ketemu sih. Jadi tergantung persepsi masing. Buat saya ini kayak apa sih, tugu gitu loh. Lu jangan pernah menyerah. Hidup lu tuh cuma buat nyembah Tuhan. Gitu. Oh, berarti ada arti tersendiri. Iya, ada arti tersendiri. Bukan buat keren-kerenan. Iya. Biasanya kan orang kan anak-anak muda kan zaman sekarang kan pengennya yang kelihatan macho, kelihatan apalagi kalau kita udah kan kalau ngomongin main drummer gitu kan, seorang drummer gitu
Berarti kan itu kan secara tidak langsung kita akan ditempatkan di posisi di atas mimbar kan, di dalam pelayanan kita. Mungkin ada banyak orang yang merasa oke, gue mah mau show off aja gitu. Gue punya tato, gue main drum, gue main bisa show off ke teman-teman. Biar kelihatan lebih keren gitu ya. Kelihatan lebih keren dan siapa tahu dapat jodoh. Iya benar. Banyak sih yang kayak gitu, cuma kan ya kembali lagi seperti tadi, kembali lagi ke persepsi kita. Persepsinya ya. Masing-masing. Banyak yang nanya, banyak yang nggak setuju juga waktu pertama kali saya kok melayani naik mimbar pakai tato. Ya persepsinya sekali lagi beda-beda. Kalau menurut saya Tuhan nggak lihat itu sih. Iya, betul. Bener nggak? Benar. Kita nggak pakai tato juga, tapi kita naik ke mimbar dengan keadaan nggak siap, gitu kan? Bener nggak? Dengan persiapan yang seadanya, itu juga nggak jadi berkat. Kalau menurut saya, kalau saya pakai tato, tapi saya lebih siap istilahnya untuk berperang, justru itu yang lebih baik. Bener nggak? Tapi tetap dalam koridor, bener nggak? Nggak mungkin saya seorang pelayan Tuhan tatonya tengkorak gitu. Bener nggak? Tengkorak terus ada salib ya nggak? Menurut saya kalau saya sekali tato jebret itu ada artinya seumur hidup buat saya gitu. Jadi bukan asal nato asal keren gitu. Jadi kayak tugu peringatan buat hidup saya gitu aja. Jadi kayak self reminder. Iya benar, self reminder itu benar banget. Ya Bang, terus kenapa Abang milih Palembang nih? Sedangkan Abang dari Jakarta, itu kota Jakarta kan kota besar. Iya. Dan banyak banget peluang. Nah, gereja juga besar gitu. Yes, kalau dipikir secara itu enak ya sebenarnya di Jakarta dulu gereja gede gitu, gede banget gerejanya kan, urban church gitu yang sesuai dengan kemauan kita lah. Dan kenapa harus pilih kota Palembang yang jauh gegap gempita dari Jakarta? Sebenarnya saya juga nggak milih kota Palembang sih sebenarnya, nggak pilih. Jadi 3 tahun terakhir kami pindah di Jakarta tuh tinggal di Jakarta sore. Jadi kami sebelumnya beli rumah ada di satu daerah lah kami, di daerah Tangerang kami beli rumah. Kami pikir wah ini nih berhasil gue udah bisa beli rumah, beli mobil gitu kan. Waktu kami pindah, itulah Tuhan tuh luar biasa. Ekonomi kami tuh bukannya makin naik, udah bisa beli rumah nih ya. Kami pikir wah kayaknya kita stay terus nih di Jakarta nih, udah punya rumah, udah punya apa yang kita impikan lah sebagai keluarga gitu kan. Sama istri, wah nanti rumahnya kita, pokoknya banyak mimpi kami lah. Ternyata Tuhan tuh punya cara lain. Gua punya rumah, tapi ekonomi gua gini. Heran, ini berhenti, muridnya berhenti, murid di sekolah musiknya makin sedikit, pelayanan job juga makin dikit gitu kan. Pelayanan juga tanda kutip, jadwal makin dikit gitu kan. Pokoknya 3 tahun sebelum kita pindah ke Palembang tuh kita dalam keadaan bangkrut. Sampai istilahnya harus ngos-ngosan banget. Gue bayar cicilan rumah, bayar cicilan mobil tuh ngos-ngosan banget. Dan gak masuk di pikiran kok Tuhan kasih kita rumah, tapi kok Tuhan buat bangkrut ya? Kenapa Tuhan? Sampai akhirnya tahun terakhir kita tinggal itu aku sudah hopeless sih sebenarnya gitu loh. Udah hopeless ya, kok gini ya? Kenapa Tuhan ya? Nah waktu itu istri saya suruh pindah dulu ke Palembang. Jadi saya bulan apa ya, September kalau nggak salah 2015, saya suruh pindah ke Palembang dulu. Nah 2015 akhir tuh kami liburan ke Bali. Waktu liburan ke Bali itu saya ngobrol sama istri saya, gimana? Kita pindah atau enggak? Oh sorry, sebelumnya tuh kami ke Pontianak dulu. Nah di Pontianak itu tagihan rumah kami tuh cicilannya tuh nunggak 3 bulan. Sempat nunggak 3 bulan, nggak punya uang. Bahkan teman-teman, kalau teman-teman tahu, itu setelah pindah ke Palembang. Jadi waktu di Pontianak tuh kita nggak punya ini lagi, nggak punya nggak punya hopeless lah. Nggak punya pegangan. Nggak punya pegangan. Uang tuh cuman cukup buat makan aja istilahnya gitu kan. Tapi buat bayar cicilan nggak punya. Sampai anak saya tuh harus, Dad, minta susu, dia bilang. Waduh. Saya bilang, nanti lah ya, Tuhan belum kasih berkat. Saya masuk kamar mandi, saya bikinin dia teh. Ini dulu ya nak. Anak saya cuma bilang, oh ya oke, it's okay. Dia bilang. Saya masuk kamar mandi, sebagai seorang ayah saya nangis gitu kan. Tuhan, anak saya minta susu, saya nggak bisa kasih gitu kan. Kenapa Tuhan? Itu keadaan itu waktu kita sudah pindah ke Palembang gitu kan. Sampai akhirnya saya tuh harus
penghasilan saya hampir 10 juta lebih, di Palembang tuh cuma cukup bayar rumah tanpa bisa beli susu anak gitu. Sampai saya harus satu waktu saya harus jadi kuli lah. Ada yang cari tukang buat ngecat rumah. Kebetulan saya juga senang desain interior kan. Saya senang banget itu ngecat. Pokoknya cari tukang cat nggak ketemu. Saya bilang saya aja lah gitu. Sampai hari ini saya harus ngecat panas-panas sambil nangis. Wah Tuhan, kok gue jadi gini hidup gue gitu. Dari yang kerja di AC sesuai hobi, kok jadi gini. Cuman buat beli susu anak Tuhan. Aduh. Tapi satu hal Tuhan tuh baik banget. Dia bilang tetap bersyukur. Jadi sambil nangis panas-panasan udah bener-bener kayak kuli, aku cuma bilang itu lagunya tadi, Engkaulah sumber kekuatan. Sambil saya nangis, saya bilang thank you Tuhan buat kebaikan Tuhan tuh. Tuhan baik banget buat kami kan. Gue masih bisa cari duit Tuhan buat anak gue gitu kan. Terus akhirnya ada yang minta antar, bisa nggak lu nyupirin gue, nganterin barang? Aku anterin gitu kan. Pokoknya apa aja asal gue bisa beli susu anak gue gitu kan. Sampai segitunya gue kerja gitu kan. Sampai akhirnya ya mana tinggal di rumah mertua kan, banyaklah tekanan-tekanan yang harus gue alamin. Tapi sama istri tuh ada satu lagu lagi yang jadi pegangan hidup, itu lagu Kirk Franklin, Happy judulnya. Ada dia bilang it easy to complain. Sangat mudah kalau kita dalam situasi yang begitu tuh buat komplain tuh mudah, mengeluh tuh mudah banget. Tapi ada satu kata-kata yang bilang let Jesus take the wheel, biar Tuhan yang ambil alih. Di situ kita dengerin lagu itu tuh sambil nangis berdua sama istri. Pokoknya Tuhan, kami nggak mau Tuhan mulut kami ini keluar mengeluh. Tuhan tuh jahat. Walaupun kehidupan kami begitu terpuruknya, sampai akhirnya kami sadar hidup kami itu ternyata balik ke satu lagi. Tapi bukan satu yang lebih tinggi. Artinya dari 10, 11 itu kan satu, naik lagi 21. Akhirnya kami sekarang ngerti maksud Tuhan tuh, Tuhan sekolahin kami 1 tahun penuh. Jadi kami pindah di Palembang tuh tanggal 9 September 2015. Kami dapat mujizat tuh percaya 9 September setahun kemudian. Itu mujizat. Jadi Tuhan tuh sekolahin kami, sekolah kehidupan tuh 1 tahun. Itu luar biasa banget. Secara daging sakit. Kalau teman-teman nggak percaya, saya pernah latihan dari gereja, nggak punya ongkos, saya jalan kaki ke rumah. Latihan di gereja untuk pelayanan. Pelayanan. Saya nggak mau, prinsip saya nggak mau nyusahin orang. Selama saya bisa jalan kaki, saya bisa jalan kaki. Gitu juga habis pelayanan, nggak punya uang buat ongkos, saya jalan aja. Sakit sih, sakit, tapi mindset saya tuh karena saya ketemu orang-orang hebat, hidup tuh ada di mindset. Jadi mindset saya Tuhan nggak akan lama. Padahal itu saya jalani sama istri saya penuh air mata. Saya nggak pernah ngalamin hidup yang begitu. Istilahnya menurut saya terpuruk. Tapi saya sadar Tuhan membentuk kami lewat kejadian itu. Dari yang hidup di Jakarta, enak, punya rumah, punya mobil, jebret, lu harus pindah. Tiba-tiba drop sendiri. Drop banget, sampai uang itu cuma cukup bayar tagihan rumah. Dan sampai akhirnya nggak mampu lagi, kita cuma 3 bulan, kita 3 bulan. Karena 3 bulan itu kan kalau nggak akan dilelang sama bank. Tapi Tuhan tuh nggak pernah terlambat ya, dengar, Tuhan nggak pernah terlambat. Amin. 3 waktu mepet banget, Tuhan kirim orang. Wah ya, luar biasa banget. Jadi iya, kalau kehidupan kita flat gini, kita harus tanya, itu ada yang salah. Pasti ada yang salah. Ada yang salah. Tapi kalau waktu kita banyak mengalami pergumulan dan kita bisa ngadepin, yang kita menang. Dari 1 naik 1 lagi, dari 1 naik 1 lagi. Sepertinya kehidupan kita tuh balik ke 1, tapi 1 yang lebih tinggi. Tuhan tuh dahsyat. Satu hal yang saya percaya, Tuhan tuh nggak mungkin jadiin kita orang-orang yang susah. Bener gak? Bener sih. Kalau kita nyembah Tuhan Yesus, sekarang itu berarti hidup kita bergantung sama Dia. Even kita ngalamin hal yang kayaknya gelap banget ya, gue ada di dasar banget nih, itu Tuhan sebenarnya bareng-bareng kita. Cuman Tuhan tuh pengen sekolahin, lu naik kelas gitu, lu naik kelas deh hari. Dan akhirnya bisa. Nah sekarang pun sebenarnya di masa pandemik ini
murid saya dari 40 turun 7, otomatis finansial Turun. turun kan, jauh banget. Tapi karena saya pernah ngalamin hal yang kayak gitu, saya sama istri cuma bilang gini, God is good. Amin. Itu aja sih. Tuhan itu berkuasa buat hidup kita. Jadi kalau kita putus asa, nggak ada alasan buat putus asa teman-teman. Nggak ada alasan buat putus asa. Nggak ada alasan buat mundur gitu. Never give up. Makanya saya tatoin never give up. Hidup itu never give up. Ya udah, 7 murid, ya udah Tuhan kasih gitu dulu kan. Selama kita masih bisa bayar tagihan, udah enjoy aja. Walaupun sepertinya sakit, gitu. Ngomong-ngomong nih, tadi kayaknya aku tertarik waktu ceritanya Bang Sony yang dibilang Tuhan itu selalu kasih. Tadi kan Tuhan bilang kayak Tuhan kasih pelajaran selama 1 tahun. Tuhan sekolahkan Bang Sony dan keluarga selama 1 tahun. Dalam artian sekolah hidup nih, ya kan? Nah setelah itu mendapatkan satu mukjizat yang mungkin boleh diceritakan, karena tadi mungkin belum diceritakan. Oke. Jadi kami mukjizat apa gitu? Kami itu waktu pindah rumah kami itu 2 pilihan, dikontrakin atau dijual. Pilihan kalau dikontrakin nanti rumahnya rusak. Bener. Jadi kita jual aja rumah ini. Jadi kita jual rumah, tapi itu nunggu prosesnya setahun. Nah, yang kayak saya bilang tadi, tanggal 9 September pindah ke Palembang, tanggal 9 September rumah itu laku. Uangnya dikasih gitu, jebret. Dan itu, tapi itu, jadi gini, waktu kita di Pontianak, itu udah 3 bulan nih. Aduh, nggak punya uang bayar rumah gitu kan, udah mantok nih. Udah kita tuh, aku sendiri udah hopeless, udah diem aja, nggak tahu ngapa-ngapain. Tapi sebelum itu ada beberapa yang tanya rumah kan, Pak rumah ini jual berapa, kontaknya ada. Nah Kak Peggy ini istri saya, Tuhan kasih hikmat lah, saya percaya Tuhan kasih hikmat. Dia WA ke kontak orang-orang yang sempat nanya itu, Pak saya mau ke Jakarta, kalau berminat mau lihat rumah saya, ayo tanggal sekian saya ke Jakarta gitu kan. Akhirnya ke Jakarta lah kami kan, ke Jakarta tanpa ada yang menghubungi. Kami ke Jakarta, modal uang di tangan sampai di rumah tuh cuma 500.000. Udah mepet banget, harus beli token listrik segala macam, harus makan kan. Pikir aduh pulang gimana nih. Akhirnya ada yang telepon, ada seseorang lah keturunan Arab. Dia mau beli, tapi jauh di bawah plafon harga standar harga kami gitu kan. Ya udah saya bilang sama istri saya, udah lepas aja lah, yang penting buat modal kita usaha kan. Ya udah, tapi istri saya sebenarnya nggak srek, dia bilang gitu kan. Oke, akhirnya itu saya ingat hari Kamis kalau nggak salah, hari Kamis. Jadi ada 2 orang, satunya orang Jawa, satunya orang keturunan Arab. Orang keturunan Arab ini dia duluan. Oke Pak, nanti saya hari Senin katanya saya balik lagi, saya bawa uang DP-nya dulu sekitar 5 jutaan lah waktu itu. Oh, ya udah nggak apa-apa lah, aku bilang gitu kan. Udah DP. Terus ada lagi yang telepon, Pak saya mau lihat rumah. Dia nawarin sesuai dengan plafon kita, harga kita. Oke datang. Oke, akhirnya deal besoknya itu dia telepon yang udah deal ini, Pak kayaknya saya mau pindah ke Surabaya, jadi nggak jadi deh kayaknya. Otomatis kita harus balik yang ke Arab itu lagi kan. Udah, ya udah berkat kita lah, ini Bapak Arab ini kan. Akhirnya udah, waktu aku ingat kita udah seneng-seneng tuh hari Sabtu tuh, Sabtu malam atau Minggu malam ya, lagi tiduran, tiba-tiba ada WA masuk, Pak, itu tanggal 9 kalau nggak salah, Pak, Bapak ada di rumah nggak? Ini orang yang Jawa yang tadi, ya nggak, dia bilang nggak jadi itu. Ya kenapa? Saya di depan rumah Pak katanya. Oh ya, di mana Pak? Kayaknya saya ambil deh rumah Bapak. Saya bingung, diem. Hah? Oh iya Pak, saya buka pintu, ngobrol-ngobrol, dia udah bawa uang. Dan sesuai dengan plafon harga kita ya. Jadi Bapak, jadi ambil nih, saya jadi ambil Pak. Bapak telepon aja yang orang Arab itu, batalin. Oh ya udah, kan belum ada hitam di atas putih kan. Jadi udah saya telepon aja, Bapak maaf Pak, karena sudah ada yang ambil sesuai dengan harga kami. Oh ya udah nggak apa-apa, kata itu mungkin bukan rezeki saya. Dia bawa uang Pak, ini jebret. Ini 80% saya bayar Pak ya, nanti sisanya Senin. Saya sama istri itu cuma bengong aja ngeliatin uangnya itu. Bengong aja. Wah,
yang benar ini rumah segitu mudanya, tapi mengalami proses 1 tahun ya. Akhirnya semua urusan surat menyurat itu gampang banget, dan orang yang beli rumah kami itu udah Pak, selama ini bayarnya lewat mana? ATM, udah nggak usah urusin ATM di sini aja Pak, kan cuma buat bayar rumah kan? Iya saya bayar rumah, saya transfer ke ATM di sini aja Pak, biar kami nggak ribet juga. Jadi semua urusan tuh, waduh. Dan kami lihat tanggal, istri saya nggak sengaja, ini tanggal berapa ya? Tanggal 9. Kita pindah ke Palembang 9 Januari. Wah, kita sampai bengong tuh. Sampai bengong. Kok bisa ya 9 ke 9? Terus kami berdoa, kami mengucap syukur. Saya bilang kalau bukan Tuhan yang kerja nggak mungkin. Benar. Itu nggak mungkin. Tuhan kirimin orang yang sebelumnya tuh nggak kita harapin gitu. Jadi Tuhan tuh, kerennya Tuhan kasih sesuatu bukan dengan pikiran kita, tapi dengan pikiran Tuhan. Itu sih Tuhan tuh. Jadi kalau kita selami Tuhan, nggak akan terselami. Nah, by the way, tadi ceritanya sangat luar biasa banget sih kalau menurutku, dan aku merasa diberkati banget nih dan menjadi inspirasi untuk kita anak-anak muda yang mungkin sekarang berada di dalam keterpurukan, pergumulan, masalah gitu ya. Dan ternyata di sini kita belajar bahwa hidup itu jangan mudah menyerah, never give up. Never give up. Di-highlight kan. Ngomong-ngomong nih Bang, mungkin ada mimpi atau harapan untuk anak-anak muda kita di Indonesia ini. Secara Bang Sony tadi dibilang mimpi harapan Bang Sony. Oh, mimpi harapan Bang Sony. Baru satu kata orang muda, kok kamu gabung-gabung sih? Oke. Oke. 3, 2, 1, action. Wow, cerita tadi sangat menginspirasi banget ya. Dan juga mungkin ada mimpi atau harapan yang mungkin dari hari ini mungkin merasa, wah kayaknya gue masih ada mimpi atau harapan yang mungkin gue mau panjatkan gitu loh. Mimpi saya tuh kalau dari segi usaha, satu saat Palembang ini punya sekolah musik yang benar-benar institusi musik gitu ya. Karena selama ini kuliah musik. Iya, kuliah musik, pokoknya sekolah tinggi musik lah. Karena selama ini Jakarta, Bandung, Jakarta gitu kan. Kenapa kita nggak bisa bangun kota kita gitu? Prinsip saya gini, dimanapun Tuhan tempatin, bukan di mana tempatnya, tapi dengan siapa kita berada. Even Tuhan, lu harus ke ujung Papua, ya udah pergi. Bukan masalah tempat di mana lu ditempatin, tapi dengan siapa lu pergi ke sana. Kalau dengan Tuhan yang besar, hidup kita pasti diberkati. Gitu aja kan. Jadi bukan masalah. Dan saya sadar di Jakarta Tuhan pindah, dan apa yang saya dapat di Jakarta bisa saya dapat 2 kali lipat di Palembang. Itu luar biasa banget. Tapi dengan satu syarat, hidup itu harus melalui proses. Sama kayak kita naik ke kelas 4 misalnya, sekolah kelas 3 ada ujiannya kan buat naik ke kelas 4. Kelas 4 ada ujiannya. Hidup itu kayak gitu. Selama kita hidup harus kita terima, menjalani proses tuh sama kayak kita main musik. Nggak mungkin lahir jebret langsung bisa main musik. Ada proses belajar, ada proses menangis, bener nggak Ken? Ada proses macam-macam kita proses. Hidup itu intinya berproses. Mimpi saya adalah gini, generasi muda Indonesia ini bukan generasi yang lemah. Harus jadi generasi yang kuat, generasi yang punya skill. Supaya apa? Bangsa dan negara kita jadi lebih maju, nggak diremehin lagi lah. Kita lihat orang-orang hebat itu, orang-orang hebat pengaruhnya ke apa? Ke negaranya juga, ke komunitasnya. Dan menurut saya jadilah legenda buat orang lain. Hidup itu harus jadi legenda buat orang lain. Born as a legend. Iya, born as a legend. Jadi nggak harus materi sih, nggak harus materi. Kita kasih istilahnya kata-kata pengharapan, kata-kata kekuatan, encourage teman kita, encourage komunitas kita. Itu saya yakin sudah satu saat kita akan jadi legend buat kehidupan orang lain gitu. Yang penting salurkan hal-hal positif, energi positif yang kita punya. Even ya setiap orang ada kekurangan, di balik setiap kekurangan kita
kita ketemu orang A belajar, kita ketemu, puji Tuhan saya banyak ketemu orang-orang yang berpengaruh positif buat kehidupan saya. Jadi saya berpikir segala sesuatu menjalani proses, intinya di sini mindset. Lu bisa ngelewatin proses atau enggak, itu diri lu sendiri yang nentuin. Mindset hidup lu harus benar. Lu harus, misalnya kita mau ke satu daerah, mindset lu harus fokus ke sana. Harus naik apa, itu kan prosesnya. Jadi mindset itu mempengaruhi kehidupan kita, berhasil atau enggak. Mimpi itu enggak akan habis kita kejar. Habis itu ketika kehidupan kita udah selesai. Tapi mimpi, kenapa Tuhan taruh mimpi dalam kehidupan kita? Supaya hidup kita punya arti, supaya hidup kita tuh punya tujuan, supaya hidup kita tuh punya fokus buat orang lain. Dan yang paling penting gini, hidup itu jadi berkat. Itu aja, hidup jadi berkat, mempengaruhi komunitas kecil, komunitas besar, dan orang-orang banyak diberkati. Ujung-ujungnya apa? Nama Tuhan dimuliain. Amin. Itu aja. Terakhir nih Bang, satu kata untuk anak-anak muda di luar sana. Never give up. Wow. Never give up. Luar biasa Satu banget. kalimat sih itu, satu kalimat. Never give up. Wow, dari kesaksian Bang Sony bisa kita pelajarin bahwa kalau aku sih nangkepnya gini nih, proses tidak akan mengkhianati hasil dan tidak akan pernah mengkhianati hasil kita. Dan di saat kita melewati setiap proses-proses yang kita alami, mungkin proses ini kayak gini loh, mungkin kita tidak akan berada di satu titik di mana kita terus-terusan senang-senang. Benar. Kita nggak akan berada di mana Di zona nyaman terus. Di zona nyaman, Iya. benar, di zona nyaman terus, dan kita hidupnya kayak enak aja, kayak foya-foya, atau kutip kan. Tapi Tuhan bisa letakkan kita dimanapun Tuhan mau. Tuhan mau ya. Benar. Jadi even kita lagi foya-foya, lagi senang-senang, tiba-tiba kita bisa aja drop seperti yang tadi cerita Bang Sony, pengalaman Bang Sony sendiri gitu kan. Kita drop, tapi di saat kita drop, itulah ibaratnya seperti pengujian iman kita. Iya. Ya kan? Tuhan bentukkan karakter di situ. Jadi di saat kita drop, mungkin ada banyak anak-anak muda mungkin pelariannya ke dunia-dunia luar. Hal-hal Ya kan? negatif. Hal-hal gitu ya. negatif. Tapi di sini Bang Sony ceritakan bahwa justru dari zona yang drop tadi, Zona nggak nyaman tadi, yang sampai harus jalan kaki lah, sampai harus ngecat lah gitu kan. Tapi di situ Tuhan bentuk dan Tuhan jadikan semuanya indah pada waktunya. Lebih kuat lah. Dan satu hal, hidup kita tuh ini, the chosen. Orang terpilih. Hidup kita tuh orang terpilih, bener banget. Ya. Jadi jangan ragu apa yang kita percaya kita lakuin sampai kita berhasil. Sampai Tuhan bilang kan, berdoa sampai sesuatu terjadi. Sekarang kerjakanlah sampai sesuatu terjadi. Banyak orang, mungkin ya beberapa orang masuk ke studio saya, studio sederhana. Orang selalu tanya, mimpinya apa Bang? Dari studio ini akan ada satu sekolah yang besar. Amin. Buat orang mustahil, tapi buat saya mimpi nggak bayar kok. Dan saya punya Tuhan yang besar gitu. Amin. Selama kita berproses, nah itu tadi hidup kita tuh ini, the chosen. Hidup kita tuh bukan asal lu lahir enggak. Bahkan dari sebelum kita dari dalam kandungan pun Tuhan bentuk, Tuhan udah siapin semua yang terbaik. Jadi kalau saat ini kita terpuruk, kita gagal, kita ngalami benturan gitu, never give up, never berproses terus sampai sesuatu terjadi buat hidupmu. Amin. Sampai engkau mempengaruhi komunitasmu dengan hal-hal yang positif, sampai hidupmu jadi legenda gitu. Wow, luar biasa sekali ya cerita hari ini. Dan tidak kebetulan kita bisa sabar bareng, santai bareng dengan sosok Bang Sony ini ya kan. Oke, untuk teman-teman semua, kita harapkan lewat cerita dari Bang Sony, lewat kesaksian Bang Sony ini bisa menguatkan setiap kita dan juga semoga menjadi berkat untuk teman-teman semua. Untuk teman-teman yang mungkin kepengen untuk bersaksi, untuk menceritakan kebaikan Tuhan, keajaiban Tuhan, boleh sharing ke kita di email kita, nanti kita akan cantumkan di deskripsi video ini. Dan juga terima kasih telah menonton video kita. Terima kasih Bang. Ya, God bless, berkati. God bless. Sangat luar biasa sekali. Dan teman-teman semua jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman yang Yeah. lain. Tuhan Yesus memberkati. Bye bye.